Yang pertama masalah mimpi ya Bu. Mimpi kan? Iya. Orang bilang mimpi itu bunga tidur. Namanya bunga kadang ada kadang enggak. Ya. Karena ada sangat dianggap bunga, berarti mimpi itu enaknya yang indah-indah. Yang kedua, adakah hubungan mimpi dengan realitas? Sebagian ada, sebagian tidak. Menurut ahli psikologi, mimpi itu adalah pengalaman bawah sadar manusia. Kalau kita habis nonton film serem-serem, ngimpi juri, ngimpi hantu, ya berarti alam bawah sadarnya tadi ke bawah ke realitas yang tadi awal. Kalau kita lagi marah sama tetangga, kemudian kita ngimpi kesel wae, ngimpi nanti kesel, ya berarti alam bawah sadarnya tadi marah itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian terungkap di mimpi. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga, nggak ada cerita apa-apa sebelum tidur itu, ya langsung datang aja ngimpi. Misalkan ngimpi orang tua, nggak ada apa-apa, orang tua udah meninggal kok datang ke impikeun. Nah, bisa jadi kan? Atau ngimpi mantan, kayak mantan segala rupa. Ngimpi mantan ya, deh, bawa jadi randan ya mantan orang, deh. Bisa jadi itu ngimpi. Sebenarnya ngimpi itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Sebenarnya alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu apa sih? Alam bawah sadar itu bukan ada di pikiran, bukan, tapi di bawah kesadaran kita. Sebenarnya itulah yang sedang kita yang sedang ada, yang kita geluti ya tuh, tapi kita nggak nyadar. Jadi bisa jadi gitu. Nah sekarang ngimpi yang baik-baik, kayak tadi tuh, kita ngimpi orang tua meninggal datang, biasanya kita ada lagi sedih atau lagi senang, ya datang orang tua. Atau bisa jadi kita biasanya punya amalan yang kemudian kita lupa, nggak ngamalin. Contoh, biasanya habis sholat kita hadiah nih sama orang tua, kemudian lupa, malamnya ngimpi datang orang tua, ya seolah-olah beliau nagih, saya channel Fatihah ini ke emak, Fatihah, baca Fatihah, itu namanya petunjuk. Atau kita punya masalah berat sekali, punya masalah, solusinya nggak ketemu, aya di ngimpi kuduna kieu, eta nggak ada petunjuk. Jadi ngimpi bisa jadi petunjuk. Nah itu namanya. Ataupun misalkan ngimpi hebat, dapat pencerahan, ngimpi neraka, ngimpi surga, ngimpi naon wae, ngimpi pendak sareng kanjeng Nabi, eta mah pendak sareng ulama, ya eta namanya ilham. Ya ilham itu ya petunjuk, iya. Kenapa disebut ilham? Karena Allah berhenti, ya, karena kita manusia biasa. Kalau ngimpi bukan wahyu. Wahyu itu cukup sampai kanjeng Nabi. Namanya ilham. Itu. Ada hubungannya dengan realitas tadi itu? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Yang enggak ada itu dianggapnya bunga tidur. Yang ada yaitu alam bawah sadar kita. Kalau kita lagi itu tadi, sebelumnya kita ngapain? Sebelumnya kita ngapain? Kepikiran. Itu ngimpi naon wae eta mah. Nu kira-kira disenangeun ngimpi diudag-udag. Atau karena itu ngimpi maka bisa jadi siloka.
atau pertanda. Kenapa disebut pertanda? Ya karena seperti ngimpinya Nabi Yusuf. Kan pertanda. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsu wal qamar. Saya melihat 11 ya. 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Pertanda apakah itu? Pertanda bahwa saudara-saudaranya dan orang tuanya kemudian akan tunduk kepadanya. Ya itu kan ngimpi Nabi Yusuf, pertanda. Cuman ngimpinya Nabi namanya wahyu. Ngimpinya manusia biasa namanya ilham. Kalau hal-hal yang positif. Ada pertanda acok orai, berarti tere kawin. Ngimpi dipacok orai mak, neng, berarti tere kawin. Itu pertanda. Cek saha eta? Ya cek ahli takwil mimpi, tafsir mimpi. Bisa jadi, kurang surah. Bahaya ya, non. Penting ngimpi BAB. Emang naon sih? Mulas terus eta dahar jengkol. Lain, itu cina dahar jengkol ya. Nah berarti biasanya pertanda bakal aya nu leungit. Ya. Terus aya nu naon gitu tah? Eta nu bahasana bahasa ngimpi. Ditafsir-tafsirkeun. Boleh enggak? Boleh. Itu ada ilmunya. Itu ilmunya sanadnya kepada Nabi Yusuf tadi itu, mimpi itu. Menakwilkan itu, menafsirkan mimpi itu. Bukan berarti itu tahayul, bukan Pak. Kalau mimpi berulang itu bisa jadi petunjuk. Kenapa? Ya Nabi Yusuf itu kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi, menafsirkan mimpinya raja, ya kan? Oh, ayah sapi kuru 7 berarti bakalan kena musim paceklik gitu, kata Nabi Yusuf itu. Jadi Bu, mimpi itu tadi itu ya bisa jadi itu ilham, merupakan petunjuk bagi kita itu. Saya kira itu Bu, nomor 1 ya. Kalau untuk hasil dari kerjasama ini muzara'ah atau mukhabarah, itu pertama ditentukan atas dasar kesepakatan. Kesepakatannya itu dasarnya apa? Melihat dari adat kebiasaan setempat. Kalau di kampung itu biasanya kalau nyoblok itu, nyambut itu 1/6 bagi penggarap, ya umum berarti 1/6 bagi penggarap. Tapi kalau di kampung itu adalah 1/5 bagi penggarap, 1/5 bagi penggarap. Ya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi sepakatan. Kalau kebijakan berarti itu mah bukan muzara'ah, mukhabarah, tapi apa namanya? Musakoh. Kalau musakoh berarti dia yang ngairin doang musakoh sebenarnya. Nah, nanti kamu dapat bagian dari saya. Itu kan berarti kita ini cuman satu ini doang, satu pihak. Setuju udah. Tapi kalau bareng-bareng sepakatan dilihat dari adat setempat. Biasanya barangnya di dia kan gitu, beda-beda tiap daerah. Beda-beda itu. Ada yang 1/5, ada yang 1/6. Seingat saya dulu itu kalau ngebagi itu ya. Kalau ngebagi padi ini udah naik nih padi. Dibagi. Ya, pakai cetok kayak gini kan. Cetok ini. Cetok set kadia 5, kadia hiji, kadia 5, kadia hiji. Ini gitu di lembur mah. Dulu waktu masih punya sawah.
1, 2, 3, 4, 5 buat pemilik, 1 buat penggarap. Berarti si penggarap dapat berapa tuh? 1/6 kan? Pemilik dapat 1/5. Dapat berapa tuh? Berarti 5/6 ya. Pemilik 5/6, ini 1/6. Jadi gitu. Maksudnya itu gini, presentasi itu tidak mutlak, artinya dengan kesepakatan juga tidak menentukan. Persentase itu kan hasil kesepakatan, Pak. Kesepakatannya itu. Iya. Ya, kesepakatan tidak menentukan yang persentase tadi. Apakah harus 1/6 aja, 1/5 aja, atau 1/5 aja? Ya terserah gitu, kesepakatan. Jadi saya maksudkan itu kesepakatan itu tidak mutlak. Tidak melanggar dan Tidak melanggar. Asal dua prinsip tadi. Ya. Satu tidak apa tadi itu? Tidak sama-sama menguntungkan, yang kedua sama-sama ridho. Itu prinsip dasar dari transaksi dalam Islam. Harus sama-sama menguntungkan. Ya kira-kira lamun dibagi dua, si pemilik ridho teh, ya ridho ya tenanawan. Si penggarap ridho tenanawan, silakan. Kalau emang begitu maunya. Nah, tapi kan biasanya sesuai dengan adat setempat. Itu